Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan terkait dengan solusi persamaan diferensial. Coba kita ingat persamaan diferensial yang berkaitan dengan gerak jatuh bebas. Kita ketahui bahwa bentuk persamaannya adalah V aksen sama dengan 9,8 dikurangi 0,2 V. Jadi kalau kita tulis secara umum, maka persamaan ini memiliki bentuk Y aksen sama dengan AY min B, di mana A dan B-nya itu adalah konstanta. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, maka kita dapat menggunakan metode yang ada di kalkulus. Bapak, saudara bisa ingat metode yang ada di kalkulus untuk menyelesaikan suatu persoalan persamaan diferensial ini. Nah, berikutnya saya berikan contoh lain. Jadi kalau yang tadi itu berkaitan dengan gerak jatuh bebas, maka saya berikan contoh ini terkait dengan tikus dan burung hantu. Bagaimana persamaan diferensialnya ini diperoleh adalah B aksen sama dengan 0,5P dikurangi 450. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kita gunakan metode kalkulus. Nah, kita gunakan bentuk penulisan yang berbeda. Jadi P aksen ini bisa kita tulis ulang, itu menjadi dP per dt, itu sama dengan 0,5 P dikurangi 900. Jadi kalau P-nya ini adalah 900. Sehingga kalau kita melihat dari persamaan diferensial dari metode kalkulus ini, maka akan diperoleh di kedua ruas ini kita integralkan. Jadi saudara-saudara kita integralkan di kedua ruas sehingga nanti akan memperoleh persamaan adalah P sama dengan 900 ditambah dengan K E pangkat 0,5T. Nah, K di sini itu adalah konstanta yang nilainya tidak nol. Jadi tentunya bahwa persamaan ini akan memberikan satu solusi yang memiliki bentuk P sama dengan 900 ditambah K E pangkat 0,5T. Dengan catatan di sini P-nya sama dengan itu adalah P sama dengan adalah 900. Nah, kemudian saudara-saudara kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva misalnya, maka persamaan ini akan mempunyai bentuk kurva yang seperti ini, maka akan bentuknya seperti ini. Jadi jika K-nya di sini kita pilih 0, maka kita akan memperoleh solusi equilibrium sama dengan 900. Tapi kalau K-nya itu tidak sama dengan 0, maka solusinya kita akan menyimpang dari solusi equilibrium. Bagaimana caranya? Kita substitusikan saudara-saudara. Jadi kita substitusikan nilai K ini dengan 0 atau K-nya tidak dengan 0. Kemudian ada istilah kondisi awal atau masalah nilai awal. Kadang-kadang persamaan diferensial ini sering memiliki banyak solusi. Jika titik pada kurva solusinya ini diketahui seperti kondisi awal atau disebut dengan masalah nilai awal, maka itu akan diperoleh solusi yang tunggal. Misalkan tadi pada masalah tikus dan burung hantu, apabila kita ketahui bahwa populasi dari tikusnya itu mulai, jadi titik awalnya itu adalah 850, katakan P0-nya itu 850, maka P0 ini, T ini kita ganti dengan 0 sehingga nanti akan diperoleh nilai dari K-nya. Karena K ini adalah konstanta, jadi bisa berubah tergantung dari nilai awal yang diambil. Sehingga kalau misalnya P0 itu sama dengan 850, maka T kita ganti dengan 0, sedangkan PT-nya itu kita ganti dengan 850. Sehingga 850 sama dengan 900 ditambah K E pangkat 0. Karena T-nya kita ganti dengan 0. 0 kali 0,5 itu sama dengan 0. E pangkat 0 itu adalah 1. Dan 1 kali K itu K sendiri. Sehingga diperoleh K-nya itu adalah min 50.
Nah, kemudian nilai K ini kita substitusikan atau dimasukkan ke persamaan sebelumnya, yaitu PT sama dengan 900 dikurangi 50 E pangkat 0,5 T. Ini adalah solusi yang diperoleh dari masalah nilai awal. Atau bahasa lainnya adalah solusi khusus. Jadi kalau masih menghasilkan K, itu disebutkan dengan solusi umum. Artinya solusi umum ini adalah solusi yang masih mengandung parameter atau masih mengandung nilai dari konstanta. Sedangkan kalau solusi khusus itu adalah solusi yang diperoleh dari masalah nilai awal. Nah, secara umum solusi persamaan diferensial ini diperoleh dari ketika kita menggunakan integral. Jadi ketika kita melakukan proses integrasi dari persamaan diferensial, maka nanti akan menghasilkan solusi umum. Sehingga seperti yang saya katakan bahwa solusi umum itu adalah solusi yang masih menghasilkan konstanta. Sedangkan solusi khusus itu adalah solusi yang sudah dalam bentuk khusus, jadi tidak lagi dalam menghasilkan koefisien. Jadi koefisien atau konstantanya ini sudah dalam bentuk nilai atau angka. Seperti ini. Ini yang untuk yang masalah nilai awal. Jadi K-nya ini sudah berubah menjadi angka atau nilai, saudara-saudara. Sedangkan solusi equilibrium tadi pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa solusi equilibrium itu adalah kalau misalkan yaksennya ini kita ganti dengan 0, maka nanti akan menghasilkan fungsi Y sama dengan B per A. Demikian pembahasan terkait dengan solusi dari persamaan diferensial. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa solusi dari persamaan diferensial ini adalah ada solusi umum, adapun juga ada solusi khusus. Jadi kalau solusi umum masih menghasilkan suatu parameter atau nilai dari K, sedangkan solusi khusus itu K-nya itu sudah berubah menjadi sebuah nilai atau suatu bilangan. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.